Brigjen TNI Purmanto, secara resmi menerima tongkat komando sebagai Komandan Korem 032 Wirabraja, dari Brigjen TNI Arif Gajah Mada, pada tanggal 22 Desember 2021. Pandemi COVID-19 dan memburuknya perekonomian masyarakat terutama wilayah Sumatera Barat, menjadi tantangan tugas di masa-masa awal kepemimpinannya. Sesuai dengan tupoksi yang harus saya kerjakan, yang pertama dan utama adalah melanjutkan program serbuan vaksinasi untuk wilayah Korem Wirabraja yang saya pegang saat ini masih 30 orang, 53%, 63, sementara harapannya adalah 70% sampai dengan akhir tahun. Sebagai pejabat baru di wilayah, tentu tidak mudah dihadapkan tantangan tugas yang begitu kompleks kala itu. Mulai dari kondisi sosial masyarakat yang memburuk, sampai dengan penyiapkan strategi pengamanan Natal dan malam Tahun Baru. Hal ini menjadi pijakan untuk segera melakukan aksi nyata, terutama untuk membantu pemerintah daerah menuntaskan masalah COVID-19 dan menjamin keamanan di wilayah. Pada pagi hari ini saya berkunjung dan sombong pada Bapak Gubernur selaku orang tua kita di Sumatera Barat ini sebagai Komandan Korem yang baru, sebagai warga baru tentunya menjadi kewajiban saya untuk minta petunjuk dan arahan supaya dalam menjalankan tugas pokok saya, khususnya membantu pemerintah daerah bisa tepat sasaran. Dalam kesempatan hari ini, saya mau menyampaikan satu konsep. Judulnya sederhana, Wirabraja, Profesional, Jujur, dan Berbukti. Saya hadir untuk menyampaikan 3 kata buat prajurit dan keluarga, dengan harapan setelah saya sampaikan nanti Anda bisa menerjemahkan dan mengaplikasikan dalam tugas kalian di lapangan sekaligus sebagai keluarga di rumah masing-masing. Wirabraja, profesional, jujur, dan berbukti. Profesional, kita sebagai seorang prajurit sudah jelas aturan, norma dasar yang harus kita patuhi, tugas pokok masing-masing sesuai dengan jabatannya sudah diuraikan. Saya minta kuasai, pelajari, kemudian laksanakan. Yang kedua, jujur. Saya minta setiap individu harus mau untuk selalu jujur dalam segala hal. Yang ketiga, produktif. Saya mengajarkan dari hal kecil di lingkungan rumah, tanami berbagai macam jenis tanaman, rawat yang baik, pelajari yang betul, dari mulai nyemai sampai dengan berbuah, serta perawatannya seperti apa. Tunjukkan semangat buka awal, suka duka tak bersama, di dalam batalion kita tercipta. Saat kunjungan kerja perdana kesatuan jajaran, selalu didampingi oleh keluarga, hal ini menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, istri sangat berperan untuk mendukung tugas prajurit. Motivasi untuk ibu-ibu kita, dari modal yang kecil bisa jadi besar. Ibu-ibu Persib, ini usaha untuk masa pensiun kita. Persib, Selain menyampaikan semboyan Wirabraja dan tatap muka dengan prajurit serta keluarganya, juga mengunjungi hasil karya kreatif Ibu Persib dan kegiatan prajurit yang sudah produktif, serta mengamati kondisi pangkalan dan asrama.
Pengamatan di lapangan menjadi bahan evaluasi pada saat rapat staf untuk menyempurnakan kekurangan, diselaraskan dengan konsep program lingkungan asrama dan perkantoran hijau produktif. Perintah pelaksanaan program tersebut disampaikan melalui surat telegram kesatuan jajaran. Program pertama ini sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang luas. Artinya, lahan tidur jadi bermanfaat bagi keluarga prajurit itu sendiri, lingkungan menjadi asri dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat sekitar. Sehingga, diharapkan para Babinsa tidak perlu banyak penjelasan kepada masyarakat binaan dalam menjalankan program unggulan yang kedua yang sudah disampaikan, berupa direktif program pemberdayaan prajurit dan masyarakat produktif, serta memerintahkan para Dansat menjabarkan sesuai dengan tipologi dan potensi wilayah masing-masing. Semua kegiatan harus tertulis, tahap demi tahap dan dipaparkan, tujuannya, agar Danrem dan antar Dansat dapat saling memberi masukan, untuk meminimal kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kalau misalnya kita itu membuat perencanaan, misalnya membuat RGB itu 1 minggu nggak selesai, yang mereka masuk komandan itu 3 hari sebelumnya. Pengawasan dan pengendalian dalam menjalankan program tersebut, Brigjen TNI Purmanto memanfaatkan radio komunikasi Handy Talkie yang sudah tergelar ke seluruh wilayah, serta media sosial atau WA Group sebagai sarana laporan perkembangan kegiatan setiap hari. Dari hasil laporan yang diterima, Danrem cek satu persatu ke lokasi prajurit produktif. Masyarakat yang mungkin belum punya pekerjaan, kemudian banyak lingkungan potensi wilayah yang belum tersentuh. Ini konsep kami untuk menyatukan ini dengan seluruh prajurit, berkooperasi dengan masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga kehadiran prajurit ini betul-betul punya manfaat kepada lingkungan, bagaimana kita membangun masyarakat itu menjadi masyarakat yang produktif, bukan konsumtif, mandiri. Saya sebagai Danrem bisa berbuat kepada masyarakat kalau internal saya sudah melakukan itu. Oleh karenanya saya tuntut mereka profesional. Berbagai teknik upaya yang dilakukan untuk memotivasi para Babinsa di wilayah binaannya dengan cara memberi bantuan sarana dan prasarana produktif bagi prajurit yang sakit menahun. Walaupun awalnya karena ada rasa empati terhadap prajurit yang kurang sempurna secara fisik, harapannya bantuan tersebut dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta dapat menjadi motivator bagi prajurit yang sehat. Alhamdulillah Komandan Korem cukup perhatian kepada anggota, apalagi seperti saya dengan keadaan ini. Komandan Korem sering memotivasi saya jangan sampai menyerah. Kita arahkan anak-anak kita agar bisa menjadi pengusaha, biar kecil pelan-pelan mana tahu jadi besar. Beberapa prajurit lain yang dikunjungi, Danrem juga memberi bantuan berupa sarana pendukung kegiatan produktif sesuai kebutuhan para Babinsa. Di akhir bulan September 2022, output program pemberdayaan prajurit dan masyarakat produktif, terdata 1.000 Babinsa menekuni bidang pertanian, ratusan Babinsa bergerak di peternakan dan berbagai usaha kecil serta menengah, yang bekerja sama dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Sehingga, pada saat memperingati HUT TNI ke-77, tahun 2022, Komandan Korem memberikan hadiah sepeda motor kepada 3 orang Babinsa terbaik. Program dapat berjalan sesuai harapan, diperlukan komitmen dari masing-masing individu, staf dan pemimpin. Untuk memaksimalkan tujuan program, Danrem komitmen secara terus-menerus melaksanakan kunjungan dan pengecekan, serta memerintahkan para Dansat agar partisipatif memberikan bimbingan, dorongan dan turun ke lapangan lahan produktif para Babinsa. Bagi prajurit yang belum memiliki kegiatan produktif agar dikonseling sehingga tahu permasalahan. Untuk tingkat Makorem, setiap akhir pekan para staf melaksanakan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kasrem dan rapat bulanan dipimpin oleh Komandan Korem. Tujuannya, untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan menemukan solusi, serta menilai kinerja perorangan sampai dengan tingkat satuan. Hasil penilaian satuan, ditandai dengan pemberian bendera hijau kepada satuan terbaik dan bendera hitam diberikan kepada satuan terjelek. Berbagai macam ide dan gagasan kreatif yang diselenggarakan menjalankan tugas pokok Korem dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 1 Bukit Barisan.
melaksanakan tugas sebagai fungsi utama pertempuran, pembinaan kekuatan kesatuan, dan pembinaan teritorial. Untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan satuan, dibutuhkan postur prajurit ideal yang didukung dengan fisik yang prima. Untuk menjaga kondisi fisik tetap prima, Danrem membuat protap satuan setiap jam ganjil, melaksanakan push-up 25 kali, dan memperhatikan menu makan pagi, siang dan sore prajurit remaja dan prajurit yang sedang melaksanakan dinas dalam wajib lapor, sehingga kalori dan gizi menu makanan tetap terkontrol. Termasuk penyelenggaraan program penurunan berat badan bagi prajurit yang kategori limit atas dan luar limit atas, secara terpusat, di Mako Kipance Yonif 133 Yuda Sakti, selama 8 minggu, salah satu kepeduliannya terhadap prajuritnya. Selain program unggulan Korem, program dari Komando Atas juga dilaksanakan secara tepat waktu dan dikolaborasikan dengan kegiatan produktif, yaitu program Kampung Pancasila, TMMD, program air bersih, ketahanan pangan, Babinsa masuk dapur, Liga Santri serta stunting. Wujud nyata yang dilakukan dengan semboyan profesional, jujur dan produktif, merupakan implementasi perintah harian Kasat kelima, TNI AD harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan senantiasa menjadi solusi. Artinya, TNI adalah kita.